Assalamualaikum. Selamat pagi. Wah, kali ini Nongki pengen olahraga bareng, terus ngobrol bareng sama seorang perempuan. Tapi bukan sembarang perempuan, karena dia punya komitmen yang kuat buat terus berolahraga, buat terus jaga kondisi meskipun sudah ibu rumah tangga ya, tapi tidak menghalangi untuk terus berolahraga dan konsisten dalam berolahraga. Siapa dia? Terus ikutin Nongki. Pagi Mbak Farah. Pagi. Wah, Mbak Deli pagi. Bung pagi. Ini rute berapa kilo nih Mbak? Hari ini 7 kilo. 7 kilo. Puasa kan? Puasa dong. Wah, keren. Nggak tahu kuat apa nggak 7 kilo, kita ikutin aja daripada nggak dapet ngobrolnya. Dan ini komunitas banyak cewek-ceweknya, banyak ibu-ibunya ya Mbak ya? Iya. Komunitas ini ya? Mama papa anak kampung. Banyakan cewek. Banyakan cewek ya? Banyakan mama dibandingin mama bapak. Mama ibu bapak. Belum 1 kilo, tapi saya sudah ngap. Kalau mama lari itu ngobrolinnya resep kue. Jadi sama mau menu apa besok, luar biasa. Sambil lari masih bisa bahas urusan rumah tangga. Ini Kartini milenial begini nih. Asli. Pasti nggak sabar kan mau dengerin obrolannya. Ikutin terus pokoknya. Ini favorit nih. Ini berhenti di sini ngapain, Mbak? Foto dulu grup. Foto. Tunggu kloter belakang. Biar selalu bareng. Iya. Hai, Mbak. Luar biasa. Ah, ini nih, Rizal. Ini terkenal juga nih. Wah, ini ada orang terkenal nih. Masuk YouTube ya? Waduh, jadi harus datangan kita. Harus kita apa? Oleh harus ya. Main di tadi main merah. Bagaimanapun kita tetap pelarian sih. Ada air nyingkir. Malah cuci sepatu. Sebenarnya alasannya itu. Kalau cuci sepatu. Sehat tuh hari ini larinya. Becek. Habis lari cuci sepatu. Becek-becekan. Tetap semangat. Nah, akhirnya setelah 8 kilo, 7 kilo tadi mengejar Mbak Farah dan rekan-rekan, kita finish. Habis finish ini kita pengen tahu, ini lihat, wah ini pada para ibu rumah tangga, mama lah bahasa kerennya, tapi larinya luar biasa. Kenapa harus lari, Mbak? Lari itu ya gerakan yang paling simpel, olahraga yang paling simpel dan paling murah. Simpel, murah. Di mana aja bisa lari, di mana aja bisa olahraga. Nah itu olahraga lari itulah. Tapi apa nggak kesulitan kalau
kaum ibu-ibu itu mulai lari? Sulit nggak sih awalnya? Semua tuh memang tergantung niat. Tergantung niat. Kadang-kadang ada orang yang gue pengen lari tapi kakinya sakit, ada Ya. pengen lari tapi waktunya nggak ada. Seperti kalau memang kita niatin, itu pasti kapanpun bisa. Tapi memang sakit kan? Apa enggak? Kalau Mbak Farah dulu gimana sih? Jadi memang harus ada latihan yang tekniknya buat dasar larinya. Seperti ya teknik lari, harus ada pemanasan, harus ada pendinginan gitu loh. Harus ada teori-teori seperti itunya gitu loh. Itu mutusin lari itu karena memang ada masalah di rumah. Ada yang dirasakan sakit, ada keluhan sakit atau apa? Aku itu hobi lari dari SD. Jadi dari SD udah ada bakat. Dari SD itu sudah lari, teman-teman cewek pada main bekel dulu, Iya. BP-BP-an. Nah, dulu itu ya mainnya main gobak, sodor, main lari, patok lele zaman dulu. Setengah-setengah berarti. Ya. Oke. Memang jiwanya tomboy. Jadi dari SD udah lari, maksudnya lari rutin atau memang larian gitu, liar? Suka ngikut kakak gitu loh, kakak suka lari, nah ikut-ikut lari di luar gitu loh. Dulu zaman dulu kan lari race, lomba-lomba gitu kan jarang. Kebetulan ada saudara yang memang orangnya hobi lari, nah suka ngikut-ngikut, cuma yang nggak tahu berapa kilonya kan kita belum ngerti dulu. Iya. Nah, ikut-ikut gitu aja. Terus tuh dari kecil sampai udah jadi ibu-ibu terus lari, apa memang sempet nggak lari karena ada sesuatu hal baru lari lagi? Oh iya, Ya. masuk abis sempat pas kerja Iya. sempat lari off sementara, off dulu karena beralih ke gym, ke aerobik, ke body language. Zaman dulu kan lagi hit-hitnya Iya. begitu. Sempet ya ikutan Sempat begitu berubah terus ya balik lagi memang dasarnya hobinya lari gitu. Oh. Karena dulunya SMP sprinter, sempat Oke. SMA volley. Berarti memang atlet. Terus aktivitas lari setelah berumah tangga. Apa itu dinamikanya, Mbak? Masih sempat nyiapin sarapan nggak sih? Iya dong. Kan lari cuma sejam. Hari cuma sejam. Lari cuma sejam, jadi abis sebelum lari itu biasanya udah ngobrol dulu kan sama asisten rumah tangga ini yang harus disiapin. Jadi kita pulang lari langsung siapin sarapan, anak-anak langsung sekolah. Kemudian kan ada sopir juga, jadi enak gitu loh. Iya, Jadi iya, tinggal iya. sopir yang antar. Terus suami ngizinin ya? Oh iya, mendukung. Mendukung ya? Kalau nggak ngedukung nggak berani lari. Gak berani lari. Emang sesuka itukah dengan lari sampai ikut-ikut event gitu mungkin? Banget. Lari ya? itu enak. Banyak yang bilang ngejenuhin, tapi lari itu enak bagi saya. Iya. Dan sekarang ini di tengah-tengah nih teman-teman semua nih ada komunitas namanya Mama Papa Runner. Iya. Itu gimana awalnya itu bisa seide? Sama-sama punya masalah apa sama-sama suka lari? Dulunya itu 7 tahun yang lalu itu lari-lari stadion, zaman-zaman stadion masih sepi, lari saling kenal, yuk foto. Nah udah lama-lama janjian lari, lama-lama yuk kita buat grup aja dulu. Buat grup 7 orang. Itu pun mau buat baju belum bisa. 7 orang. Buat baju tuh belum bisa karena cuma 7 orang. Lama-lama udah lumayan 30-an lebih lah yang konsisten begini terus lari. Ada juga yang nggak begitu aktif tapi tetap pasti di grup ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang biasanya ada yang kayak kemarin habis melahirkan. Jadi mau nggak mau stop dulu. Iya. Terus setelah selesai cuti melahirkannya ikut lari lagi biasanya, Mbak? Ini 2 orang ini. Oh, keren, Bang. Ngomongin ya. Flores paling keren. Meriah. Iya. Oh, jadi Mama Papa Runner sih udah layaknya komunitas yang benar-benar terorganisir gitu ya, Mbak? Iya. Jadi kalau kita kayak seumpama kayak ada acara apa, ya mau ikutnya udah langsung connect ya pun cuma gampang. Yang mau ikut ayo siapa? Nih, udah ayo tinggal ini. Nah begitu loh, tinggal udah ngaturnya udah gampang karena udah terbiasa gitu. Seragam juga udah banyak. Iya. Hari ini pakai seragam ini. Terus itu aktivitas larinya di hari Minggu doang atau Iya. ada hari-hari lain, Mbak? Kalau lari bareng-barengnya cuma hari Minggu. Kalau untuk hari-hari biasanya ya siapapun yang sempatnya aja lah. Ada yang pagi, ada yang sore gitu loh. Tapi biasanya ketemu kali ya? Ya, Toto nanti di grup, mau lari pagi nggak siapa gua, nah gitu. Nanti selesai lari, foto-foto kirim ke grup. Biasanya di grup
yang megang ininya uploading, jadi biar selalu aktif mama papa runner di IG-nya. Jadi kalau kita simak ceritanya dari awal nih gara-gara lari terus foto. Iya. Memang mama papa runner nih kelihatannya kelebihannya Narsis ya. itu pelari happy. Happy, oke. Dan kita konsisten. Oke. Jadi benar-benar masuk ya. Orang yang belum pernah lari mau gabung juga mungkin nggak terlalu kaget ya karena ada berhentinya terus foto ya Mbak. Iya, kita tuh nggak pernah, kecuali kalau memang kita udah mulai ada event kayak race apa, kayak dulu sebelum corona kan selalu ada event-event pelari, ada Bali Marathon, Borobudur Marathon kan. Itu ikut tuh mama papa runner? Ikut, cuma itu baru kita latihannya serius. Tiap berapa kilo memang harus tetap berhenti karena kita harus minum kan gitu loh. Cuma yang nggak terlalu lama, terus kita sambung terus biasanya larinya. Aku kasih itu tiap minggu 13, 15, 17. Turun lagi ke 13 lagi, nanti baru recovery, baru tapering. Kalau udah seminggu mau race biasanya lari-lari menel aja, lari-lari santai. Bentar. 13, 15, 17 kilo? Iya. Kilometer. Dah lu kuat nggak lo lari lo? Naik motor aja dari tadi. Harusnya dia ikut lari ya? Harusnya dia ikut lari. Harus tahu juga nol jagonya. Oh iya. Bisa Full maraton. Iya. Ini kan mama-mama. Terus gimana ceritanya yang papa-papa ikutan? Tuh kan masuk kan? Jadi kita orang tuh kan selalu aktif. Aktif, lama-lama ada bapak-bapak yang serius lah gitu. Oh ini kayaknya komunitasnya serius ya, larinya meskipun larinya cuma berapa kilo. Dulu ngumpulin mereka lari 5 kilo susah, masih belum pede lari di luar. Jadi kita orang nungguin, kayak mandorin. Ayo. Yang belok. papa-papa nih ya? Enggak, mama-mama mama. ini. Lama-lama mereka udah serius latihan. Nah, papa-papanya boleh nggak ikut gabung, boleh. Nah, kita sebagai yang ibu-ibu senang kan? Kalau ada cowok berarti ada yang ngawal dong. Iya. Kadang-kadang kan ada yang pejalan yang begini nih nggak sopan, yang kadang-kadang Iya. agak kumpul apa segala macam. Oh. Cowok-cowok Iya. agak aman kitanya juga ibu-ibunya. Iya. Terus yang sekarang papa-papanya juga udah ramai nih Mbak ya? Oh iya, udah lumayan ramai. Ini ada salah satu papa yang udah lumayan senior. Sini si Om. Om, ini Om. Cuman harus masuk blocking kameranya nih. Nah. Ini Om Ayun. Ya, Om Ayun ya. Umur berapa Om? 62. 62. Mudahin. Ini lari masih konsisten ya. Tadi dengar selentingan larinya jauh-jauh 40 kilo ya. 40 kilo ya. Kemarin liburan kemarin hari Rabu kemarin saya ke LT 43 kilo. 43 kilo ya. Oke. Terus nggak sakit kakinya Om? Enggak ya? Emang benefitnya apa sih yang dirasain rajin lari? Kesatu karena kita udah umur nih ya, umur ya. Jadi kita harus jaga kesehatan aja. Jadi jaga kesehatan. Selain daripada itu, ya kan ya, kita udah umur ini ya kan ya. Dengan berlari, hormon endorfin kita, hormon bahagia kita, hormon kelakian kita timbul dengan sendirinya. Membuat rumah tangga juga happy. Orang rumah juga seneng, lu lari silakan lari pulang sore sama istri. Jadi seneng didukung sama bini. Tapi bukan berarti lari ini karena nggak happy sebelumnya ya? Oh enggak ya, emang udah happy jadi lebih happy ya. Fakta bahwasanya usia itu tidak menghalangi kita untuk olahraga, lari. Contohnya Om Ayun. Ini fakta. Nah, kalau Satu lagi saya ini vegetarian loh. vegetarian. Nggak makan daging-dagingan. Jadi jangan istilah nggak makan daging lemes nggak punya tenaga sama bohong. Ini buktinya. Nah, 6 tahun vegetarian. Oke, mantap. Mbak, itu kan udah olahraga, tetap jadi ngurusin kerjaan ibu rumah tangga, anak-anak dan suami itu capek nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Memang udah kerjaan sehari-hari ya. Udah kerjaan hari-hari ya udah dijalanin aja gitu loh. Malah nggak ada terbebani gitu. Ya, di bawah santai semua. Apalagi rumah tangga udah 20 tahun udah ke bawah santai ya semua. Lari paling jauh berapa kilometer? 21. 21 kilometer ya. 21. Ada rencana untuk lebih jauh larinya? Enggak. Karena saya termasuk tipe pelari nyaman. Jadi nyaman, ya? senyamannya saya ngerasa sekuatnya badan saya dan ngerasa itu lebih pas di 21 cukup. Jadi nggak mau yang ke 42 gitu ya? Belum nyoba 42 itu belum kepikiran deh gitu. Iya.
Terus kalau event yang diikutin yang paling jauh di mana, Mbak? Bali ya. Bali ya? Bali. Sebelum itu COVID ya kita. Ya sebelum COVID kita waktu itu. Iya. Terus itu kalau Mama Papa Runner ikut event kayak gitu rame itu yang ikut? Rame. Rame ya? 10 lebih lah ya. Sekalian itu. Sekalian jalan-jalan. Race-nya cuma sehari, jalan-jalan 6 hari. Larinya cuma sehari. Nangis ini. Kangen orang rumah. Homesick. Oh gitu. Banyak nih ceritanya berarti Mama Papa Runner sini ya? Seru apalagi cerita kalau race di Bali. Oh gitu ya. Jadi aktivitasnya itu selain lari bareng, sering ada kumpul-kumpul bareng juga apa, Mbak? Ada. Setiap bulan ngadain kumpul bareng-bareng, kumpul sama-sama. Kadang-kadang apa yang harus dibahas, semua kalau memang ada race yang harus dibahas, kita bahas. Kalau nggak ada ya sekedar kumpul-kumpul silaturahmi setiap bulan. Iya, selalu ada arisan tiap bulan Oke. juga ada. Iya. Terus kalau orang mau gabung nih, itu kayak mana caranya? Lihat di Instagram, terus biasanya langsung telepon atau janjian Oh, biasanya mereka suka DM di Instagram. atau DM di Instagram ya? Apa Instagram itu, Mbak? Mama Papa Runners Mama Lampung. Papa Runners Lampung. Jadi DM di Instagram mereka biasanya Mbak boleh gabung nggak? Oh silakan gitu loh. Nanti silakan kumpul di mana tikumnya setiap hari minggunya itu kita kasih tahu ke dia mau kumpul silakan. Iya. Nggak ada syarat-syarat khusus kan, Mbak? Syaratnya cuma pengen lari aja. Pengen lari, cocok. Cuma pengen lari aja. Iya. Kadang-kadang orang udah mau masuk tiba-tiba nggak lari. Nah itu yang repotnya. Ada Jadi iya, mendingan kita lihat dulu. Nggak harus langsung masuk lari, biasanya sebulan 2 bulan kita lihat dulu dia memang kayaknya serius lari, oke, baru gitu kita masukin ke grup. Iya. Karena mungkin yang dicari kalau Mama Papa Runner fotonya bagus-bagus, videonya oke, Iya. pengen ngambil itunya doang kali ya bisa jadi Iya, gitu ya. ya lari sih kalau dibilang, kalau pace ya pace happy semua sih Mama Papa Runner. Cuma kita ngambil ya konsisten lah ya gitu loh. Konsistennya setiap minggunya kita lari, tiap harinya lah. Setiap seminggu tuh pasti ada kan selalu ada laporan lari di grup gitu lah. Oh gitu, Iya. ada laporan. Iya, Ada laporan. Ada tiap minggu lari gue ini fotonya lari gue. Nah selalu ada, jadi aktif terus di grup maupun di Instagram selalu aktif, selalu keisi. Jadi awalnya 7 orang itu sekarang masih aktif semua nih, Mbak? Ada beberapa yang udah enggak. Ada ya sudah. Kayak siapa ya? Oh iya. Aang. Oh iya. Bayana yang aktif ya. Dede berempat dia. Iya yang aktif. Berempat. Yang 3 lagi off dulu sementara. Jadi itu 7 orang ini seru. Walaupun masih 7 orang, tapi kan seru banget di Stadion Pahoman ini awalnya itu happy Pagi banget. sore malah gitu. Oh udah kayak atlet ya? Iya, 7 orang itu masih pagi sore. Jadi di stadion itu ya maaf terkenal kami ini karena 7 orang dan kalau pakai baju misalnya oranye, merah. Dulu pelari-pelari masih dikit ya, nggak kayak stadion sekarang yang ngumpul rame. Dulu masih sepi, lari juga masih enak. Yang dibilang tadi buat baju aja belum bisa. Buat baju tuh cuma 7 orang nggak bisa, sedih. Sampai suatu hari ini ceritanya seru banget. Ini Mbak Farah, gua mau beli sepatu kata dia. Ini ceritanya. Bener. Mau beli sepatu, asik ceritanya di GI. Oh enggak, jadi yang kami ini ikut katanya. Ikut jadi kesana ke Beli GI. satu akhirnya pada semua pulang pergi. Cuma PP kita. Walah. PP dan pesawat, jadi ngikutin ketuk kita gitu loh kan. Jadi kita ke GI PP, pergi pagi, pulang sore gitu. Memang Bawa sepatu itulah pertama Iya, kita. besoknya langsung lari ya. Ya ampun. Terus pakai juga bungkus. Soalnya mahal. Ya dulu sepatu harga segitu kan kaget mahal. jadi sebenarnya itu kegabutan atau memang terlalu kompak? Ya kegabutan juga sih ya dulu ya. Karena kan dulu maksudnya kerja juga masih pada santai gitu loh. Belum fokus kerja amat, masih ya urusannya udah suami lah yang kerja, kita enggak. Sekarang udah mau nggak mau ikut campur kerja. Iya. Nah, satu lagi nih mungkin bisa di-sharing di sini. Untuk konsisten itu loh. Dalam bahasa seorang emak-emak itu gimana sih caranya? Kalau kita yang cowok konsisten itu mungkin punya bahasanya. Tapi untuk emak-emak, Kartiniers, wah, gimana sih Harus dari bahasanya? diri sendiri. Harus dari sendiri. Jadi kita nggak bisa ngikutin orang.
Kalau temennya males, kita ikut males. Tapi kalau kita memang dari sendiri kita, gua lari, ya udah. Mau orang lain nggak lari ya tetap lari aja sendiri gitu. Mau kemanapun juga. Jadi memang mau konsisten, mau itu tuh ya harus dari diri sendiri dulu, baru bisa nyebarin semangat tuh ke orang lain. Iya. Konsisten dari diri sendiri ya. Ya, baru kita sebarin semua itu hobi kita. Yuk sama-sama sehat bareng-bareng yuk gitu. Lari rame-rame itu kan lebih happy. Betul. Saya dia ini memotivasi untuk semua kami nih, motivasi mau pokoknya ini benar-benar. Jadi kalau misalnya dia ngomong apa gitu tidak pernah sendiri, dia ini dulu share dulu siapa Oke, setuju iya. apa enggak, gimana Jadi kalau share gitu. Jumat itu udah mulai share rute, dengan dress code baju apa, sama rute berapa, nah udah mulai begitu. jadi demokratis ya. Udah kayak parpol. Colek yang sebelah kiri. boleh Bu. Keren ini keren. Dan sekali lagi Mama Papa Runner ini terbuka untuk siapa aja yang mau gabung ya, Mbak. Terbuka buat siapa aja. Terbuka buat siapa aja asal sungguh-sungguh bener pengen olahraga. Iya. Hobinya sama, mau lari. Iya, hobinya sama. Ada mau satu lari. lagi. Apa tuh? Mereka has juga ke gunung-gunung. Oke. Seluruh gunung-gunung di sini mereka sudah ini semua. Oh, Dijajaki. ada ini sampingannya ya selain Ya, lari di kadang-kadang jenuh lari, kita mau hiking gitu. hiking ya. Hiking. Kalau hiking biasanya ke air terjun gitu ya, ke gunung. Ke gunung-gunung juga sih, bukit-bukit ya kalau di Lampung tuh nggak ada gunung sih, ada gunung juga cuma jauh. Kalau mama kan nggak mungkin pergi yang sampai berhari-hari. Iya. Tetap nyari yang bukit-bukit. Paling tergantung kita semua kayak mau race kayak Tahura, pernah ada di Bandung ada Tahura, kita mau race apa? Trail run itu. run, Nah, oke. kita harus gabung selalu sama orang HES, minta kerjasamanya. Jadi kita minta mau berapa kilo minggu ini, mau berapa kilo minggu ini, elevasinya mau berapa tinggi, nanti mereka yang cariin gitu. Oke. Biasa kerjasama latihannya sama HES kalau kita mau trail run gitu. Iya. Nah, terus kalau untuk prestasi, udah pernah punya prestasi belum sih Mama Papa Runner ini, Mbak? Mama Papa Runner nggak ada prestasi sih. Untuk event-event itu yang penting ikut happy gitu aja ya. Iya. Kami cuma pelari happy yang mau sehat, lari bareng-bareng, punya pemikiran positif yang sama-sama. Udah, jadi memang larinya bukan memang lari berprestasi, nggak ada sih. Ada ya? Memang lari happy semua. Pokoknya yang jelas happy dan sehat ya, Iya. Mbak Farah ya. Bukan cari podium. Bukan cari podium. Kalau podium kita serahkan ke anak muda. Muda ya? Yang mau sehat, kita mau sehat ya. Kalau mama udah kita nyerah. Kalau udah race, start paling depan, finish ya paling belakang. Wah, menarik. Karena paling depan. Ya betul yang tadi kita ngobrol tadi, udah bayar mahal pendaftaran, kalau finishnya cepat-cepat rugi, pemandangannya nggak dapet kan. Apalagi di Bali kemarin. PB loh kita, foto banyak, fotonya Oke. banyak. Baik, menarik sekali obrolannya. Saya sih pengen lanjut, Mbak. Cuman karena ini puasa, Iya. habis lari ngikutin Mbak Farah dan lain-lain saya haus. Nah, gua haus nah. Kita udahan dulu. Jadi itu ya, obrolan yang barusan kita gali semuanya ini menarik dan menginspirasi. Kamu yang ada di rumah, khususnya para ibu, kaum Kartini, usia tidak menghalangi. Posisi sebagai ibu rumah tangga tidak menjadi kendala untuk Anda tetap berolahraga dan berlari. Benefitnya apa? Anda sudah dengar sendiri. So, tunggu apa lagi? Mau gabung, mau happy, Mama Papa Runner. Ya. Nongki selesai. Pamit dulu. Haus guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.